Saudara Iksan Munir Irwansyah, saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Nah, saudara lihat di sini. Ya, ini saudara Iksan ya. Iksan Munir Irwansyah, saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Ya, itu pasti ada sesuatu di situ ya, jelas. Oke. Christian Pasker, gimana Pak Pendeta, pendapat Pak Pendeta dengan Bang Edis? Aduh, Bang Edis ya. Saya kemarin tanggapi Edis ya. Tanggapi itu tidak selalu tanggapi bisa juga mendukung ya. Dan saya mendukung penuh Edis TV. Kenapa saya mendukung Edis? Yang paling utama adalah Edis itu ya, yang kemarin saya tanggapi adalah ketika orang percaya kepada Yesus waktu dia diskusi dengan kawan-kawan Islam, dan kelihatannya banyak yang kemudian meninggalkan imannya gara-gara video-videonya Edis, kan begitu. Tetapi yang saya salut dari Edis adalah ketika orang percaya kepada Kristus, Edis itu tidak seperti orang-orang menurut saya, orang-orang yang agamawi. Orang-orang agamawi itu adalah sangat senang kalau orang menjadi pengikut dari agamanya. Jadi dia lebih membesar-besarkan kelompok. Sedangkan Edis tidak demikian yang saya lihat ya. Edis tetap bicara kejujuran Injil, ya buat apa jadi Kristen, tapi kalau tidak bertobat harus bertobat dulu dan lain sebagainya. Disitulah saya respon Edis, dan kelihatannya Edis ada di mana? Saya tidak tahu, di luar negeri kah? Ya, Edis ada di luar negeri, dan ya Edis memang kelihatan berani berbicara begitu karena dia di luar negeri ya. Kalau orang di dalam negeri ngomong begitu ya tahu sendiri kan. Indonesia kan yang kita lihat seperti yang kita lihat Muhammad Kaceh ya kan, atau orang-orang lain yang membahas-bahas Al-Quran dan lain sebagainya, itu pasti akan segera diciduk kan begitu ya. Apalagi menanggapi Al-Quran, membahas Al-Quran, nah itu tidak bisa dibiarkan. Dan kalau saya nonton video-video Edis itu memang sedang menyuarakan semacam pesan-pesan tentang keadilan di Indonesia. Karena ada oknum-oknum ya, entah tokoh agama seperti rohaniwan seperti Ustadz kah, seperti YouTuber di channel Islam, itu sering membahas Alkitab secara ilegal ya. Mereka membahas Alkitab ilegal ya. Mereka membahas Alkitab dari kacamata kitab suci mereka, yaitu sampai kiamat tidak akan ketemu, tidak akan bisa ketemu, tidak bisa sama sekali. Makanya kemudian Edis yang kabarnya belajar Islam 13 tahun, lalu kemudian dia membahas itu, tapi dia posisi di luar negeri. Itu yang saya dengar-dengar ya. Dia posisi di luar negeri, dan ya seperti itulah. Edis setiap hari membahas itu ya. Kalau saya selalu sarankan kalau yang di Indonesia sebaiknya jangan ya. Karena Edis mungkin sudah warga negara lain, yaitu urusan Edis. Tapi kalau di Indonesia, baik yang Islam juga jangan bahas-bahas Kristen secara salah. Yang Kristen juga jangan bahas Islam secara salah. Ya, kalau bahas yang benar silakan saja. Ya, atau lebih tepat, lebih baik kita bahas kitab suci kita saja. Ya, kitab suci kita secara sungguh-sungguh. Ya, saudara Iksan Munir Irwansyah, saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Nah, saudara lihat di sini. Ya, ini saudara Iksan ya. Iksan Munir
Irwansyah, saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Ya itu pasti ada sesuatu di situ ya, pengalaman dari saudara Iksan Munir Irwansyah ya. Supaya jangan kelihatan saya omong kosong, mendingan saya video dulu ya. Saya video dulu supaya orang jangan bilang, oh kamu karang-karang baca. Tidak bisa, ini live, masa kita tipu-tipu. Ya, saya tunjukkan dulu ada orang yang mengaku tinggalkan Islam gara-gara nonton Edis. Nah ini nih, saudara lihat di situ ada namanya Iksan Munir Irwansyah. Saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Ya, jadi itu jelas di situ. Jadi kita tidak karang-karang ya. Dan pasti ada sesuatu di balik itu sehingga dia tinggalkan Islam. Itu urusan orang ya. Kalau Ruben Onsu bisa tinggalkan Kristen atau Deddy Corbuzier dia tinggalkan Kristen, ya si kawan tadi juga kalau dia mau tinggalkan Islam itu juga lagi-lagi adalah hak asasi manusia. Jadi kita tidak bisa melarang orang ya. Tetapi tentu saya ingatkan bahwa kalau ada orang yang masuk agama Kristen, kita semua tidak menyombongkan diri ya. Saya yakin kalau Edis nonton ini, Edis akan setuju dengan saya bahwa kita tidak bermegah karena oh saya bisa saya bisa menangkan orang. Tidak. Orang Kristen punya prinsip seperti yang Paulus katakan di dalam di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5, 6, dan 7 ya. Tuhan memang pakai hamba-hamba Tuhan menurut jalan mereka masing-masing sehingga orang percaya. Lalu Paulus bilang aku aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah urusan Allah. Ya, pertumbuhan percaya Yesus sebagai Tuhan itu bukan karena Edis. Khotbah pendeta Mel Atok atau pendeta-pendeta lain, kemudian ada orang bertobat, itu bukan kita. Memang orang itu dipilih oleh Allah. Makanya saya sering sampaikan ayat-ayat seperti Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Ya, begitu. Jadi yang membuat orang percaya Yesus itu Bapa yang bawa orang itu pada Yesus. Jadi kawan tadi mengatakan bahwa dia tinggalkan Islam gara-gara nonton Edis TV, dan kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka itu bukan karena Edis. Ya, saya juga sering membaptis orang-orang dari agama lain termasuk Islam, dan saya posting di TikTok saya, namanya hak asasi dia, tapi saya jelaskan kepada dia bukan saya tapi Tuhan yang pilih dia ya. Jadi tidak boleh kita menyombongkan kerjaan kita atau pelayanan kita ya. Kita hanya hamba-hamba tidak berguna yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Jadi seperti itu ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini ada yang tanya, ngapain bahas-bahas Edis nih Pak Pendeta? Oh enggak, orang tanya tentang Edis, jadi saya jawab ya. Oke, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Bapak Pendeta, tolong jelasin tentang Tritunggal. Banyak yang masih bingung. Ya, Tritunggal itu adalah doktrin yang sangat alkitabiah. Kalau orang bingung, saya sudah sering sampaikan bahwa memang Tritunggal itu kan doktrin tentang Allah. Yang mau membahas Allah atau menjelaskan Allah, atau yang mendengar penjelasan tentang Allah adalah manusia, yang notabene adalah ciptaan. Merupakan sesuatu yang sangat wajar kalau ciptaan merasa bingung tentang pencipta. Ya namanya, saudara tahu toh kalau ciptaan itu kan terbatas ya. Ciptaan itu kecil, sedangkan pencipta itu tak terbatas dan maha besar. Kita percaya Allah kita maha besar. Ya, makanya kalau saudara baca
di Ayub pasal 36 ayat 26, Allah itu besar dan tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi kalau orang bilang orang bingung, saya setuju. Memang pasti bingung karena ini Allah. Kalau Allah kok orang tidak bingung tentang Allah, wah itu Allah model apa itu? Harusnya tentang Allah tuh bingung sedikit. Nah, bagaimana supaya jangan bingung buat saudara penanya? Memang pertama-tama harus percaya Yesus sungguh-sungguh dulu. Kalau orang yang bingung di sana adalah